Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you happy every day. And my name is Siti Sofiatunada, and today I will explain you about the simple present. What is simple present? Simple present yaitu simple, bisa kita artikan sederhana, dan present adalah waktu sekarang. So the simple present adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dilakukan di masa sekarang atau hari ini. Adapun the function of the simple present have to the function. The first is general truth and the second is habitual action. General truth. What is general truth? General truth adalah suatu fakta atau sesuatu yang benar terjadi adanya. Contohnya itu matahari terbit dari timur, gak mungkin lah matahari terbit dari barat. Dan dalam satu tahun terdapat 12 bulan, itu benar terjadi adanya. Dan yang kedua adalah habitual action. Habitual action adalah suatu kebiasaan atau sesuatu yang sering kita lakukan setiap hari. Contohnya makan, minum, tidur, itu adalah habitual action yang sering kita lakukan atau kebiasaan. Adapun kalimat dalam simple present ada dua bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat aktif dan yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat aktif adalah penjelasan subjek dalam melakukan tindakan. Itu kayak subjek itu melakukan apa sih yang dilakukan, itu adalah kalimat aktifnya. Adapun formulanya yaitu subjek plus verb 1 s or is plus object. Yang dimana sih yang dimaksud dengan subjek? Apa sih yang dimaksud dengan subjek? Subjek di dalam tesis ada 7, yaitu I, you, we, they, she, it. Nah, itu adalah ketujuh subjek yang ada di tesis. Dan verb apa itu? Verb itu kata kerja yang kita gunakan di dalam sehari-hari ketika kita ngomong gitu. Itu adalah sesuatu yang simple present ini tuh sangat penting, yaitu karena kebiasaan kita berbicara setiap harinya. Nah, contoh dari kalimat aktif ini adalah I eat in the kitchen. I sebagai subjeknya, eat sebagai verbnya, dan in the kitchen sebagai objeknya. Objek itu yaitu sasaran. Jadi I eat in the kitchen. Nah, itu adalah contoh kalimat aktif dalam simple present. Nah, adapun penggunaan s atau is di dalam simple present ini ada dua penggunaan, s sama is. Nah, yang pertama is dulu ya. Is ini digunakan apabila verbnya itu berakhiran ss, sh, ch, x dan o. Contoh ya. Contoh yang pertama yaitu SS seperti merindukan, yaitu bahasa Inggrisnya miss. Nah, di dalam penggunaan S atau IS ini kita hanya menggunakan subjeknya itu orang ketiga tunggal. Di mana sih yang dimaksud dengan orang ketiga tunggal? Yaitu she, he, it. Itu ketiga subjek ini adalah orang ketiga tunggal yang harus kita gunakan ketika penggunaan S atau IS ini. Karena jika subjeknya sebagai orang ketiga tunggal, maka S atau IS ini tidak berlaku adanya. Contohnya tadi yaitu merindukan. Misalnya he misses him home, him mother. Here he misses him mother, yaitu dia laki-laki merindukan ibunya. He ini kan adalah orang ketiga tunggal. Jadi yang kita gunakan dalam penggunaan is atau is ini adalah orang ketiga tunggal. He misses him mother. Itu contoh dari penggunaan kata kerja berakhiran ss. Yang kedua yaitu berakhiran sh. Contohnya yaitu mencuci, yaitu bahasa Inggrisnya wash. Kita ambil contoh yaitu dia perempuan mencuci bajunya. Bahasa Inggrisnya she washes her clothes. Nah, she ini kan adalah orang ketiga tunggal. Jadi she washes her clothes. Itu kita tambahkan is di akhirnya.
Yang ketiga yaitu berakhiran ch, yaitu menonton. Apa sih bahasa Inggris menonton? Yaitu watch, berakhiran ch. Y-A-T-C-H, watch. Contohnya adalah Lisa menonton film. Bahasa Inggrisnya Lisa watches film, or Lisa watches the movie. Nah, Lisa ini adalah nama orang perempuan. Kata ganti orang perempuan yaitu she. Dia perempuan adalah she, atau bisa nama it, dia masuk di kata atau subjek it, bisa juga ya. Dan yang keempat yaitu kata kerja yang berakhiran x. Agak lumayan sulit sih mencari kata kerja yang berakhiran x. Contohnya mix, mencampur. Contohnya yaitu she mixes the fruits for make the juice. Dia perempuan mencampur buah-buahan untuk membuat jus. She mixes the fruits to make the juice. Yang terakhir adalah kata kerja yang berakhiran o. Contohnya go. Nah, seperti kalian ketahui go, G-O. Contohnya adalah dia laki-laki pergi bekerja. He goes to the work. He goes to the work. Dan yang kedua adalah penggunaan s. Penggunaan s ini cukup mudah digunakan apabila kata kerjanya itu berakhiran huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Nah, huruf vokal. Contohnya, contoh dari huruf vokal yaitu love. Nah, contohnya yaitu cinta, love. Contoh kalimatnya adalah dia laki-laki mencintai dia perempuan. Nah, bahasa Inggrisnya he loves her. He loves her. Love, L-A-V-O. Akhirnya adalah huruf konsonan. Jadi kita hanya menambahkan s di akhirnya, yaitu he loves her. Dan adapun untuk penggunaan kata kerja yang berakhiran y, ini khusus huruf y ya, kata kerja yang berakhiran huruf y. Contohnya kata kerja penggunaan huruf y ini tidak sembarang apabila huruf y ini sebelumnya adalah huruf konsonan atau huruf mati. Maka y itu kita akan ubah menjadi i dan tambahkan is di akhirnya, bukan s. Contohnya adalah fly, fly, terbang, yaitu F-L-Y, yaitu sebelum y itu adalah huruf konsonan atau mati, maka y itu kita ganti dengan i dan tambahkan is, yaitu flies. Tapi pengucapannya itu tetap seperti biasa, itu flies, hanya penulisannya saja, yaitu ubah y itu menjadi i, yaitu dalam penulisannya adalah flies, tapi pengucapannya itu tetap, yaitu flies. Burung itu terbang. That bird is flies. That bird is flies. Dan yang adapun yang kedua yaitu kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah jenis kalimat yang dimana subjeknya ini diberikan sebuah tindakan. Adapun formulanya yaitu subjek plus auxiliary plus verb 3 plus by plus object. Subjek yang seperti kita ketahui yaitu ada 7, I, you, we, they, she, it, plus auxiliary. Apa itu auxiliary? Auxiliary itu sama kayak to be, yaitu kata kerja bantu yang digunakan di dalam kalimat pasif ini. Nah, ditambah plus verb 3. Apa itu verb 3? Yaitu kata kerja ketiga. Di kata kerja ini ada 3 bentuk kata kerja, yaitu kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga.
plus by plus object. Contohnya adalah she is called by him. She is called by him. She ini adalah sebagai subjeknya dan is-nya ini adalah auxiliary-nya. Di penggunaan auxiliary atau to be ini ada tiga bentuk kata kerja. Tiga bentuk to be. Yang pertama adalah are, sama is. Are ini kita gunakan apabila subjeknya itu I. Apabila subjeknya itu I, hanya I, maka kata kerja bantunya atau to be-nya itu are. Yang kedua adalah are. Are ini apabila subjeknya yaitu you, we, they. Ada tiga subjek, you, we, they. Apabila subjeknya you, we, they, maka kata kerja bantunya adalah are. Dan yang ketiga adalah is. Is ini digunakan apabila subjeknya she, he, it, orang ketiga tunggal. Maka to be-nya yaitu atau auxiliary-nya adalah is. Seperti contoh yang tadi, ia adalah she is called by him. She sebagai subjeknya, called sebagai is sebagai auxiliary-nya, called sebagai verb 3-nya, by tinggal kita tambahkan by, and object yaitu him. She is called by him. Called ini adalah bentuk ketiga dari call, yaitu kata kerja pertama. Kata kerja pertama dari called adalah call, memanggil. Kata kerja keduanya adalah called, dan kata kerja ketiganya adalah called juga. Jadi kata kerja kedua sama ketiganya adalah sama, karena kata kerja called ini adalah kata kerja yang beraturan. Itu adalah contoh kenal pasif, yaitu she is called by him. Dia artinya dia dipanggil, dia perempuan dipanggil oleh dia laki-laki. Itu adalah kalimat pasifnya. Jadi itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang simple present, tentang penggunaan simple present, apa itu simple present, formula, dan sama fungsi simple present. Jadi simple present ini sangat penting ketika kita berbicara setiap harinya, ketika kita ngomong. Simple present ini sangat penting karena dia menunjukkan waktu sekarang. Jadinya ketika kita berbicara dengan lawan ngomong kita, maka simple present ini pasti sangat berlaku. Saya harap, I hope you understand about my explain about the simple present, and maybe that's all from me. I'm sorry if I have mistake. Dan saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.